Ya halo guys, welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Oke, jadi pada video kali ini kita akan mereview raket lagi ya, review pemakaian. Nah, kali ini saya akan mereview raket dari brand Li-Ning dengan seri 3D Caliber X Boost. Nah, kemarin kan kita sudah mereview yang turbocharging Z Boost-nya ya, dan sekarang kita akan mereview yang 3D Caliber X Boost-nya ya. Mohon maaf kalau agak lama karena ya ada banyak sekali pekerjaan ya dan kesibukan, jadi ada jarak yang lumayan ya dengan mereview yang ini. Ceritanya mau langsung saya review ya setelah ini, tapi ya karena kesibukan tadi. Oke, nanti saya akan membahas tentu saja spesifikasinya ya, spesifikasinya teknologi yang ada pada raket ini apa aja, dan juga nanti kita akan sedikit membandingkan ya dengan turbocharging Z Boost-nya, dan tentu saja yang terakhir feel pemakaian raket ini seperti apa. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus videonya. Ya, terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini. Jadi sekarang kita akan lanjut membahas Li-Ning 3D Caliber X Boost-nya ya. Nah, kita mulai dengan harganya ya. Ini kemarin saya dapat dengan harga hampir 700.000 ya, 699. Nanti untuk link pembelinya bisa kalian cek saja di kolom deskripsi. Dan kalau membandingkan 3D Caliber X Boost dengan turbocharging Z Boost ini, memang yang 3D Caliber ini sedikit lebih mahal ya. Tapi kalau kalian berminat dan ingin mencari raket ini secara online ya, untuk range pembeliannya kurang lebih sama seperti ini ya, di angka 600 sampai 800 ribuan ya, rata-rata segitu, dan tiap toko berbeda-beda karena ada yang menjual batangannya saja dan ada juga yang menjual dengan bonus ini dan itu ya. Nah, sama seperti turbocharging Z Boost-nya ya, jadi yang 3D Caliber X ini juga memiliki varian yang sama, jadi ada boost, ada combat, dan ada juga yang drive. Nah, masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda, tentunya ini menyesuaikan dengan karakter bermain si pemainnya ya. Dia memiliki permainan yang kecenderungan seperti apa. Sama-sama raket power, tapi dia lebih kecenderungannya seperti apa. Itu nanti bisa menjadi patokan ya untuk yang boost, combat, dan drive itu seperti apa. Kalau yang boost ya, secara umum ya, informasi dari Li-Ning, yang boost itu dia shaft-nya relatif lebih medium, kemudian beratnya itu lebih sedang ya, jadi untuk pemain yang lebih all-round gitu ya. Kemudian kalau yang combat itu dia memiliki head yang lebih berat ya, jadi balance point-nya tinggi, jadi buat pemain yang agresif ya, pemainnya agresif, cenderung agresif, dan pemain yang ya kuat dalam menyerang ya. Sementara yang drive itu dia memiliki shaft yang lebih stiff ya, lebih kaku, dan untuk swingnya tuh dia relatif lebih enak daripada yang boost atau combat. Jadi untuk pemain dengan tipikal permainan menyerang dan bertahan secara cepat, nah itu bisa memilih yang drive. Nah, kalau diperhatikan di antara tiga itu, memang yang boost dan combat ini kalau saya lihat itu lebih banyak orang yang tertarik mengambil dua itu ya daripada yang drive. Jadi kalau kalian perhatikan ya sedikit sih yang membahas drive ya, meskipun menurut saya drive itu enak juga ya, tapi tergantung nanti tipikal permainan kalian ya seperti apa. Tapi nanti itu tergantung spek realnya ya, spek realnya, karena antara real dengan manufaktur mungkin bisa saja berbeda, dan itu nanti akan mempengaruhi karakter dari si raketnya ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke spek ya. Kita berbicara spek. Nah, spek manufaktur yang ada pada raket ini karena dia adalah 3D Caliber ya, jadi bentuk framenya ini dia 3D. Nah, 3D itu seperti ini ya, jadi dia ada ya inilah lekuan-lekuan ini, jadi bentuknya itu geometric frame design ya kalau katanya Li-Ning ya. Jadi seperti itu, karena berhubung ini harganya itu di bawah 1 juta, untuk seri 3D Caliber X ini dia adalah seri yang terbawah ya dari seri 3D Caliber. Jadi untuk ininya dia nggak full ya, jadi yang lainnya dia normal. Cuma ya tetap membawa karakter dari 3D Calibernya ya, dengan frame shape-nya yang seperti ini. Hanya sampai sini saja ya. Kita ke bagian bawah, end cap-nya seperti ini, background-nya hitam, logonya gold, kemudian gripnya ini S1 ya, kalau di brand lain itu mungkin G5-an ya. Untuk shaft-nya, nah shaft-nya ini di sini tertera medium flex ya, jadi di bawahnya ini ya, di bawahnya ini medium, ini flex, medium flex, jadi lebih flex yang ini manufakturnya, meskipun kalau yang saya rasakan yang ini malah lebih kaku ya daripada yang ini ya. Ini medium ya, tapi dibandingkan dengan ini, yang ini terasa lebih kaku daripada yang ini. Jadi ya mungkin bisa bukan medium flex ya, bisa medium atau mungkin sedikit lebih kaku lah. Nah, kemudian untuk beratnya, berat raket ini 83 ya, 83 plus minus 4 gram, jadi masuk 4U.
Balance point-nya itu 305 plus minus 5 mm ya. Kemudian max tensionnya bisa sampai 30 lbs, chromatnya ini 72 lubang ya. Biasanya lining seperti itu. Kemudian untuk material dasarnya ini karbon fiber ya, kurang lebih sama seperti ini ya. Tapi tentu ada grade-nya ya, nanti kita akan lihat ya. Nah itu tadi spek manufakturnya ya. Sekarang kita akan melihat teknologi dari raket ini. Ini raketnya ya, dibekali dengan teknologi yang macam-macam ya. Banyak sekali teknologi yang disematkan pada raket ini, juga dengan yang turbocharging jet boost-nya ya. Dan juga beberapa raket lining yang keluaran-keluaran terbaru 2021 ini banyak sekali teknologi yang dipasangkan ya. Tapi apakah itu hanya sekedar tulisan saja atau ada sedikit memberi pengaruh? Nah, tentu kalau banyak teknologi yang tertera kan bisa menarik pembeli ya. Tapi nanti ini kembali ke kalian. Mungkin ada yang merasakan, wah teknologinya ini terasa membantu. Tapi ada juga yang kayaknya sama saja dengan raket lain. Karena menurut saya di harga yang sama dibandingkan dengan raket lining yang keluaran sebelum 2021, range harganya sama, feel-nya ya nggak terlalu berubah banyak banget sih. Jadi bisa dikatakan ya bukan berarti yang lama yang teknologinya nggak banyak itu bukan berarti nggak enak ya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini memang sedikit berbeda dengan yang turbocharging jet boost-nya ya. Kalau di sini tuh dia ada stabilized torsion angle, sementara kalau yang ini enggak ya. Selebihnya yang lain sama ya. Jadi ada aerotech beam system, dynamic optimum frame, ini ada TB nano, ada stabilized elastic shaft, UHB shaft, kemudian ada MPCF reinforcing teknologi. Jadi banyak sekali ya teknologi yang ada di raket ini. Dan juga ini untuk materialnya ya, sama seperti ini, meskipun spek dasarnya sama ya, materialnya sama, bawaannya sama, karbon fiber, tapi yang ini dia ultra karbon ya, yang turbocharging ini dia ultra karbon, sementara kalau yang ini dia high karbon. Jadi itu semacam kayak grade-nya ya. Grade-nya nggak tahu kenapa dibuat berbeda. Mungkin kalian kalau ada yang tahu bisa sampaikan di kolom komentar ya. Nah, apakah perbedaan material ini juga mempengaruhi feel-nya? Kalau menurut saya iya ya. Kalau yang saya rasakan pertama kali, yang ini memang terasa lebih rigid daripada yang ini. Terlepas apakah memang dari pengaruh dari materialnya atau pengaruh dari frame-nya yang ini sedikit lebih kecil daripada yang ini. Karena kalau informasi yang saya ketahui ya, frame yang ukurannya lebih kecil itu memang sweet spot-nya lebih kecil ya, tapi dia lebih terpusat. Nah, kalau kok itu pas pada sweet spot, itu impact-nya itu bisa lebih mantap, lebih bagus daripada yang frame-nya besar dengan sweet spot yang lebih besar. Nah, itu kalau yang saya searching ya, buat kalian yang mungkin punya pemikiran yang berbeda bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu tadi untuk teknologinya. Nah, sekarang kita berbicara untuk spek realnya ya. Spek realnya untuk balance point dan beratnya bagaimana. Untuk beratnya ini menarik ya. Biasanya kalau linting itu kalau saya perhatikan, kalau saya review itu dia kecenderungan beratnya tuh naik. Tapi kalau yang ini tuh dia malah turun ya dari 83 menjadi 82 sekian gram. Jadi ya turunnya nggak banyak sih, masih dalam batas toleransi. Tapi yang menariknya itu ya dia cenderungnya turun ya. Balance point biasanya memang cenderungnya dia turun ya. Ini dari 305 ke 301 ya. Naik turunnya 4 mm tapi masih dalam batas toleransinya ya. Oke, dan setelah dipasangi senar dan grip, ini berat totalnya menjadi 91, sekian gram ya. Jadi untuk berat segitu, dalam permainan double itu masih enak, masih nyaman. Bahkan untuk permainan yang temponya lebih cepat ya, permainan cepat, itu berat segitu menurut saya masih enak. Kemudian balance point-nya ini dia turunnya nggak banyak ya, dari 301 ke 299, turunnya hanya 2. Tapi balance point-nya itu turun sedikit atau banyak itu nanti kembali ke grip yang kalian pasangkan ya. Kalau gripnya tebal tentunya akan membuat balance point-nya turun banyak. Tapi kalau gripnya itu tipis, turunnya nggak banyak, bahkan bisa sama atau malah bisa naik sedikit ya. Oke, itu untuk spek setelah dipasangi senar dan ini ya. Nah, sekarang kita berbicara ke feel-nya ya. Raket ini saya pasangkan dengan senar Max Bolt MBS 66 29 lbs, mesin digital 4 simpul dan variasi, kurang lebih sama seperti ini. Jadi kemarin ya sengaja saya beli dua ini untuk ya membandingkan ya antara yang 3D kaliber X Boost dengan yang turbocharging Z Boost. Nah, untuk perbandingannya yang untuk bermain power, raket ini keduanya sama-sama enak untuk bermain power, cuma yang ini terasa lebih mantap ya, terasa lebih rigid lah feel-nya.
Untuk shaft-nya yang ini dia meskipun kalau secara spek dia lebih flex ya, tapi realnya kalau yang saya pribadi rasakan yang ini malah relatif lebih kaku daripada yang turbocharging Z Boost-nya ya. Oh yang hitting sound-nya seperti ini ya tadi ya. Nah kalau yang ini ya yang ini sedikit lebih padat atau gimana ya, lebih ini ya. Kalau awal-awal memang lumayan terdengar ya, kalau udah agak lama gini kan sedikit agak samar-samar ya. Nah untuk swing ini enak ya, yang ini juga enak sebenarnya. Cuma kalau yang ini tuh dia untuk jatuh memang terasa lebih apa ya, mudah ya. Kalau ini ya sama juga, cuma ini tuh enaknya kalau diangkat itu, kalau yang saya rasakan pertama kali ya, ini waktu jatuh dan angkat tuh sama enaknya. Cuma kalau yang ini 3D kalibar itu antara jatuh dan naik, yang jatuhnya tuh lebih cepat, tapi kalau waktu diangkat ini dia agak sedikit berat ya. Mungkin karena balance point-nya yang lebih ini ya. Mungkin juga pengaruh karena ini juga lebih kecil ya, bisa menjadi pengaruh ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Itu tadi untuk feel di awalnya ya, dan setelah dipakai beberapa kali memang jika dibandingkan memang yang ini terasa lebih rigid ya. Itu kalau dalam kondisi bugar. Nah, kalau dalam kondisi tidak bugar ternyata ada feel lain yang menurut saya apa ya, perlu disampaikan di sini ya. Nah, saya akan sampaikan secara umum dulu ya. Ini untuk bermain smash ya, untuk bermain smash karena raket ini dia memiliki balance point yang tinggi, jadi generate powernya bagus. Jadi untuk bermain power itu dia enak. Jika dibandingkan dengan ini ya kurang lebih ya nggak terlalu jauh beda, cuma yang ini memang terasa sedikit lebih rigid ya. Untuk lob ini nggak terlalu menjadi masalah karena berat kepalanya ini cukup membantu mendorong bola ya, jadi kita nggak terlalu perlu banyak mengeluarkan effort ya. Kemudian untuk drop shot itu ya karena ini lebih ke skill ya kalau drop shot, tapi untuk drop shot menurut saya nggak ada masalah. Cuma jika dibandingkan dengan yang ini sedikit lebih pede ya, karena dia mungkin lebih gede ya framenya ya. Meskipun kalau dibandingkan ya sebenarnya nggak terlalu ini banget sih, signifikan banget perbedaannya, tapi ya ada bedanya, tetap ada bedanya. Bedanya ya nggak terlalu banyak sih, cuma ya kalau kalian perhatikan ya memang yang ini lebih luas kan. Kalau ini kan lebih meruncing ya bagian atasnya ya. Kemudian untuk drive secara umum ini sebenarnya agak kurang responsif ya, agak berat ya, apalagi posisi kita agak ke depan. Tapi kalau di tengah atau agak ke belakang ini menurut saya nggak terlalu masalah. Cuma untuk drive untuk swing speednya terasa sedikit lebih enak ya kalau saya pikir-pikir ya jika dibandingkan dengan ini ya. Kalau kondisi sedang tidak bugar, yang ini malah menurut saya lebih membantu ya. Mungkin karena secara beratnya yang ini lebih ringan ya. Kemudian untuk defense-nya seperti itu, nggak terlalu menjadi masalah. Cuma yang ini ya seperti drop shot ya lebih pede karena mungkin lebih gede ya framenya. Untuk netting nggak terlalu menjadi masalah, meskipun sebenarnya dengan karakter raketnya yang seperti itu, raket ini baiknya ya dipakai untuk bermain menyerang ya, menyerang dan agresif. Kalau netting ya hanya sesekali saja. Kontrol saya rasa nggak ada masalah, enak juga. Nah, kesimpulannya bagaimana? Nah, kesimpulannya adalah raket ini untuk bermain power enak ya, sama seperti ini. Cuma jika dibandingkan dengan ini, memang yang ini tuh lebih rigid. Kalau ini nggak terlalu apa ya, tapi nggak terlalu jauh juga sih bedanya. Dan apa ya, untuk itu tadi ya, untuk bermain power enak, cuma memang sedikit lebih enak yang ini. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak bugar, yang ini tuh anehnya menurut saya malah cukup membantu ya. Mungkin karena dia tidak lebih berat ya daripada turbocharging-nya, dan juga mungkin ininya lebih gede ya, lebih besar, jadi membantu. Jadi ya mungkin sweet spot-nya lebih gede, jadi lebih membantu mengarahkan kok ya. Karena kalau tidak bugar kan kita konsentrasinya berkurang, power kita berkurang ya. Jadi ya yang ini lebih membantu ya. Itu tadi kalau yang saya rasakan itu ya, kalau dalam kondisi tidak fit, yang ini menurut saya lebih enak daripada yang ini ya. Karena yang ini ya itu ya, karena mungkin framenya agak kecil jadi ya bisa pengaruh ya, dan juga mungkin beratnya juga pengaruh ya. Nah itu yang saya rasakan ya, sedikit perbandingan kedua raketnya, dan secara umum feel yang saya rasakan seperti itu. Jadi buat kalian yang pemain yang suka bermain power ya, pemula, antara turbocharging dan 3D kalibar ini menurut saya mungkin kalau kalian yang belum terlalu ini jam terbangnya bisa milih yang 3D kalibar ya, yang cari yang ininya lebih gede. Yang ini sih
agak kecil, tapi tidak terlalu menjadi masalah sih kalau kalian sudah bisa beradaptasi. Cuma itu yang saya rasakan ya, kalau yang lebih kondisi fisik bagus, yang ini bagus. Yang ini kalau kondisi tidak bagus, ini lebih terasa nyaman. Itu kalau kalian bisa lihat video saya, yang ini malah kan kemarin ada yang bilang yang ini kok malah lebih bagus ya. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar, atau ada sharing pengalaman bisa tulis juga di kolom komentar. Oke, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Salam sehat, salam olahraga.